Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 semester 1. Kali ini kita akan belajar materi menyambut usia balik dengan subbab pertama, yaitu tanda-tanda usia balik dalam ilmu fikih Islam. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menjelaskan pengertian balik dan tanda-tandanya pada laki-laki dan perempuan dengan benar. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tanda-tanda balik pada kasus atau ilustrasi yang diberikan guru dengan benar. Ketiga, anak-anak mampu menilai pentingnya memahami tanda balik dalam hubungannya dengan kewajiban ibadah dan tanggung jawab moral seorang muslim dengan benar. Yang keempat, anak-anak diharapkan mampu merancang poster atau mind map tentang tanda-tanda usia balik serta kewajiban yang menyertainya sebagai bentuk refleksi dan berbagai pengetahuan dengan benar. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Semua manusia akan tumbuh semakin besar. Berada di fase manakah kalian sekarang? Mari kita mengetahui apa itu balik. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah mencapai kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan mimpi basah dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid atau menstruasi. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih Islam. Yang pertama, mengalami ikhtilam atau mimpi basah bagi laki-laki, yakni keluarnya air mani, baik karena mimpi atau sebab yang lainnya. Yang kedua, mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan, yakni keluarnya darah menstruasi pertama kali. Yang ketiga, tercapainya usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Jika belum mengalami tanda-tanda di atas, di usia 15 tahun Hijriah menjadi batas akhir balik. Mari kita mengetahui apa itu mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam atau mimpi basah adalah keluarnya air mani sperma secara tidak sengaja saat tidur, yang umumnya dialami oleh laki-laki tetapi juga bisa dialami juga oleh perempuan. Sedangkan haid atau menstruasi adalah darah alami yang keluar dari rahim wanita yang sudah balik atau sudah dewasa dalam keadaan sehat dan tidak disebabkan karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Tanda yang ketiga yaitu berumur 15 tahun adalah mencapai usia balik dan wajib memikul seluruh kewajiban agama seperti sholat dan puasa serta bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memasuki usia balik, itu untuk apa? Yaitu untuk memikul kewajiban agama secara penuh. Jadi kita melaksanakan sholat, puasa, mandi wajib ketika berhadas besar, harus menutup aurat dan menjaga kehormatan diri. Yang kedua, kita sudah menjadi muslim yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang sudah mengalami mimpi basah dan haid itu sedang dalam keadaan berhadas besar. Untuk bersuci dari hadas besar dan supaya dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Larangan bagi yang berhadas besar di antara lain tidak boleh melakukan sholat, tidak boleh memegang Al-Quran ataupun membacanya, dan juga tidak boleh melakukan atau menunaikan puasa. Anak-anak, bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut mukallaf. Mukallaf artinya orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan. Seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah, amal baik dengan pahala dan amal buruk dengan dosa. Kewajiban setelah kita balik, yang pertama kita harus melakukan sholat, kedua melakukan puasa, menutup aurat, semangat untuk menuntut ilmu, dan tidak lupa berbakti kepada orang tua. Ketika kita sudah balik, kita harus tahu adab menyambut usia balik. Anak-anak harus bisa menjaga kebersihan diri. Anak-anak harus bisa menata pergaulan, dan juga kalian harus meningkatkan tanggung jawab tentang ibadah. Baiklah anak-anak, mari kita mengetahui apa sih manfaat mengetahui tanda-tanda balik. Yang pertama, sebagai penanda kewajiban agama.
Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ketiga, membantu menjaga kebersihan dan kesucian. Keempat, membentuk tanggung jawab pribadi. Kelima, membimbing sikap dan perilaku kita. Dan keenam, mencegah kebingungan dan salah paham. Demikian anak-anak, materi tentang menyambut usia balik. Anak-anak sekarang sudah paham bukan bagaimana sih tanda-tanda usia balik dan bagaimana hal-hal dan kewajiban yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengalami balik. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.